Oke, kembali lagi di So Jadi Pandit. Jadi kali ini gue kembali dengan terkhususnya dua pertandingan, yaitu Arsenal berhadapan dengan Newcastle dan juga Manchester United berhadapan dengan West Ham United. Tapi gue mau update dulu dari beberapa liga dari Serie A, terutama itu Atalanta main di kandang berhadapan dengan Juventus, kalah 0-2. Ya, gol terakhir itu bonus lah, ibaratnya udah menit 90 plus 8, udah sendirian juga Vlahovic kan counter dengan Chiesa. Tapi dengan kemenangan ini Juventus sementara justru menggeser Lazio dari peringkat 2 klasemen Serie A sementara. Jadi Juventus yang kena pengurangan 15 poin sudah balik 15 poinnya, ya terlihat mereka ternyata ya masih sangat kuat dibandingkan Lazio, contoh, dibandingkan Inter, dibandingkan Milan, dibandingkan Atalanta, dibandingkan Roma. Nggak kuat-kuat amat sih, tapi minimal lebih konsisten. Dan mereka membuktikan dengan Allegri, secara permainan nih seboring Juve yang kita kenal dengan Allegri. Main bertahan 3-5-1, 3-5-2, 3-5-2, seperti ya kembali ke preset lah. Tapi mereka dapat kemenangan. Tapi dengan itu mereka bisa mengalahkan Atalanta. Setahu gua, Juve itu lawan Atalanta itu cukup sulit untuk bisa menang. 3 pertandingan terakhir itu Juve nggak menang, 2 kali imbang, 1 kali kalah lawan Atalanta. Jadi Atalanta ini cukup jadi batu sandungan untuk Juve. Ya, terus Napoli menang 1-0, ya nggak ya, Napoli ini udah kan ibaratnya udah juara, jadi nggak menarik lagi untuk dibahas. Jadi Serie A itu masih seru untuk di peringkat 2, 3, 4-nya untuk Champions League itu masih sangat terbuka. Ya, bahkan Juve itu masih 66 poin, Lazio di peringkat 3 dengan 64 poin, Inter di peringkat 4 dengan 63 poin, Milan di peringkat 5 dengan 61 poin. Atalanta di peringkat 6 dengan 58 poin dan Roma di 58 poin di peringkat ke-7. Jadi benar-benar 4 2 3 4 ini itu masih sangat terbuka untuk 6 tim. Masih sangat amat terbuka. 6 tim memperebutkan 3 tempat. Nah, nanti kita lihat ini akan terus ya kalau gue bilang berlangsung sampai akhir musim, karena gue lihat satu tim ini nggak ada yang bisa konsisten dalam beberapa pertandingan. Ya mereka hanya butuh main 4 pertandingan lagi, ya siapa yang paling konsisten dialah yang akan masuk ke 4 besar. Feeling gue Juve mungkin akan masuk, Inter mungkin akan masuk, dan juga AC Milan, tapi kita lihatlah nanti seperti apa. Nah, baru kita masuk ke IPL. Yang pertama gue mau bahas adalah Newcastle berhadapan dengan Arsenal. Seperti yang gue bilang di pembahasan sebelumnya, bahwa tugasnya Arsenal itu apa? Tugasnya Arsenal itu ya hanya memenangkan sisa laga. Itu yang mereka bisa. Ya mereka tidak punya lagi kendali, mereka juara itu bukan di tangan mereka lagi, tapi ada di tangan Manchester City. Jadi tugas mereka ya sisa laga ini, berarti sisa 3 laga lagi mereka harus meraih kemenangan semua. Dengan berharap Manchester City kehilangan poin. Harus minimal 2 kali kalah. Kalau 1 kali kalah, 1 kali imbang, mereka masih kalah goal difference. Jadi City harus kalah 2 kali dari 4 pertandingan sisa. Ya, hampir mustahil, tapi namanya hampir berarti bisa saja terjadi. Arsenal bertandang ke markas Newcastle. Newcastle ini bukan tim yang enak bagi Arsenal untuk dihadapi karena permainan yang pragmatis. Bahkan 2 pertandingan terakhir Arsenal nggak bisa menang lawan Newcastle. Main di kandang Arsenal imbang 0-0. Musim lalu di akhir-akhir liga juga kalah 2-0 main di kandang Newcastle. Newcastle turun dengan 4-3-3 tanpa seorang Almiron dan juga Maximin di starting 11. Nick Pope di belakang ada Burn, Botman, Schär yang melakukan gol bunuh diri juga, ada Trippier, di tengah ada Willock, mantan pemain Arsenal, ada Guimaraes, ada Joelinton, dan di depan ada Alexander Isak, Wilson, dan juga Murphy. Dan Arsenal pun turun dengan 4-3-3. Ini formasi yang sama sebenarnya dengan pertandingan sebelum ini menghadapi Chelsea, tapi ada satu perubahan. Ramsdale tetap di penjaga gawang, back kanan itu Ben White,
tengah Kiwior dengan Gabriel. Ternyata Gabriel nggak jadi cedera parah, bisa main. Kan pada saat melawan Chelsea dia sempat ditarik keluar kan, digantikan oleh Holding. Zinchenko main di back kiri, di tengah ada Odegaard, Jorginho dan juga Granit Xhaka tetap sama, di depan Saka, Gabriel Jesus dan Martinelli kembali menjadi starting 11 semenjak sebelum pertandingan ini itu Trossard yang dimainkan sebagai starter. Sebenarnya kalau kita lihat bahas babak pertama itu cukup imbang loh. Bahkan Newcastle itu dapat beberapa kali peluang di awal pertandingan yang nyaris menjadi gol. Ada kena satu kali tiang bahkan dari seorang Murphy. Oke. Di menit kedua lewat counter. Dapatlah satu kali tiang. Dan beberapa kali di awal-awal terutama Arsenal itu cukup kerepotan dengan counter atau dengan pressing Newcastle yang begitu tinggi. Yang begitu Spartan terlihat mereka bermain. Memang kita harus akui Newcastle ini secara pattern memang tidak seindah Arsenal, tidak seindah Brighton, tidak seindah Manchester City dalam membuild up sebuah serangan. Tapi mereka punya identitas sendiri. Dalam arti mereka bermain dengan direct, very direct football. Dapat bola long ball, true pass. Bener-bener ketika mereka menguasai bola, mereka sangat tinggi intensitasnya untuk melakukan serangan balik. Dan itu mereka tunjukkan di awal-awal. Sampailah menit 14. Odegaard mampu menciptakan gol yang sangat luar biasa. Nah, gol ini yang membuat Arsenal jauh lebih encer. Awal-awal mereka tegang, mungkin masih terpressure juga dengan tekanan yang diberikan oleh pemain Newcastle, tapi di menit 14 lewat gol dari luar kotak penalti. Memang ternyata tidak ada yang jaga. Ini kesalahan juga dari pemain Newcastle. Tidak ada yang mengcover posisi, tidak ada yang melakukan pressing terhadap Odegaard. Begitu nyaman Odegaard mampu melihat ya tujuannya melakukan shoot dengan tanpa gangguan sama sekali. 1-0. Nah, setelah itu baru Arsenal mendapatkan peluang-peluang dari Gabriel Martinelli. Odegaard juga dapat 2 kali, bahkan ada 1 kali yang dimana dia sudah benar-benar berhadapan dengan penjaga gawang Nick Pope, tapi Nick Pope masih melakukan save. Dari Saka juga ada shots, dan peluang Arsenal lebih banyak setelah gol itu. Ya, setelah gol itu peluang Arsenal jauh lebih banyak dibandingkan Newcastle United. Ya, Newcastle mungkin hanya mendapatkan dari Botman dan juga Willock di babak pertama. Arsenal jauh lebih banyak. Seperti tadi gue bilang, salah satunya adalah peluang besar dari Martin Odegaard. Tapi sayang Arsenal tidak bisa menambah jumlah gol. Masuk babak kedua. Nah, babak kedua ini seru. Babak pertama tadi imbang. Babak kedua gue bilang Newcastle jauh lebih mengurung. Jauh lebih agresif. Dan Arsenal justru melakukan strategi. Arteta memberikan strategi untuk defense. Dan justru mereka yang mengincar counter attack. Baru 3 menit. Alexander Isak kena tiang lagi. Jadi kalau gue bilang Newcastle ini agak suwe juga di pertandingan kali ini. Di sisi lain mereka kena 1 kali gol bunuh diri, 2 kali mereka kena mistar. Kena tiang maksud gue. Dan Ramsdale serta Nick Pope ini 2 pemain yang mainnya luar biasa di pertandingan kali ini. Banyak save. 5 save dari Ramsdale dan Nick Pope melakukan 5 save juga. Jadi Newcastle terutama di babak kedua mereka jauh lebih menyerang. Mereka jauh lebih mendapatkan peluang-peluang yang berbahaya. Ya, yang berbahaya. Martinelli di babak kedua kena tiang juga, kena mistar di menit 51. Habis itu Arsenal lebih defense, lebih mengandalkan counter. Dapat berapa kali counter termasuk gol bunuh diri itu kan lewat counter juga. Tapi nggak dapat gol lagi, nggak dapat gol tambahan, dan Arsenal kelihatan temponya sudah menurun. Newcastle mencoba melakukan dengan segala cara, but mereka juga sulit untuk meng-create peluang, terutama di akhir-akhir itu sudah mulai seret peluangnya, dan mereka tidak bisa mencetak gol, bahkan 1 gol pun tidak bisa. Itu yang menjadi problem dari Newcastle. Tapi secara overall, ya Newcastle tidak bermain jelek sama sekali. Ya, gue bisa bilang agak beruntung juga Arsenal bisa menang di pertandingan kali ini. Selain golnya, penaltinya itu dianulir, 2 kali kena tiang, berapa kali save juga dari Ramsdale, gol bunuh diri. Jadi cukup banyak keberuntungan dari Arsenal di pertandingan kali ini. Sedangkan Newcastle agak suwe kalau menurut gue di pertandingan kali ini. Ya, hasil imbang itu menurut gue jauh lebih fair. Kalau melihat 90 menit, hasil imbang jauh lebih fair dibandingkan hasil ini. Tapi ya kenyataan tidak selalu sesuai dengan harapan kan.
tidak selalu sesuai dengan ekspektasi. Dan ini terjadi. Arsenal win the game dan terus menempel City dengan berbeda 1 poin. City masih punya 1 tabungan game. Kalau mereka menang 1 tabungan game akan kembali lagi ke 4. Nah, Newcastle dengan hasil kekalahan ini sebenarnya bisa disalip nih oleh peringkat 4. Kan mereka ada di peringkat 3 dengan 65 points. Mereka punya kans untuk disalip oleh Manchester United yang ada di peringkat 4 kalau Manchester United bisa menang lawan West Ham. West Ham ini peringkat ke-15. Oke, jadi ini peringkat bawah juga. Lawan City kemarin diobok-obok. Memang tanpa Declan Rice, tanpa Aguero, tanpa Soucek, tapi tetap aja kehilangan 3 pemain ini, ya City itu bisa jauh lebih besar daripada 3-0 untuk memenang pertandingan. Nah, ini karena West Ham. United turun dengan 4-2-3-1 seperti biasa, cuman ada yang berbeda di sini. De Gea tetap di penjaga gawang, Wan Bissaka, Lindelof, Shaw, Malaysia. Nggak ada yang aneh. Di tengah Casemiro, Eriksen, nggak ada yang aneh. Nah, di depan di sini sih di footmap-nya ini ditulis ditempatkan Bruno Fernandes, Anthony di kanan, Rashford di kiri, Weghorst sebagai striker. Tapi kan kita lihat bagaimana proses di lapangannya itu berbeda. Bahwa Bruno Fernandes lebih geser ke kiri, Rashford sebagai striker, Weghorst sebagai nomor 10. Yang dia sempat berapa kali lakukan juga kepada Manchester United. Nah, di babak pertama ini gue bilang, di babak pertama sebenarnya MU harusnya bisa cetak gol terlebih dahulu, harus bisa cetak gol. Karena begitu banyak peluang yang mereka dapatkan, dapat tiang juga dari Anthony, berapa kali mereka terlalu, kalau gue bilang ya, terlalu paksa untuk shoot. Walaupun memang ada beberapa shot yang mereka lakukan di dalam kotak penalti, tapi menurut gue terlalu banyak shots yang mereka lakukan dari segala arah. Dari dalam kotak penalti dipaksa shots, dari luar kotak penalti pun di shots. Anthony itu banyak sekali melakukan shots di luar kotak penalti. Rashford pun demikian. Nah, hal-hal seperti ini yang kalau keberuntungan dalam arti bolanya itu mungkin kegeser sedikit 5 cm dari gawang, lalu kipernya bagus, tendangan lu di pertandingan ini jelek, ya lu sulit untuk mendapatkan gol kalau lu coba dengan cara shots dari jarak jauh. Itu yang menjadi problem. West Ham dapat berapa peluang di babak pertama? Nggak banyak. Oke. Nggak banyak. Tapi mereka bisa cetak gol. Golnya, ya blunder De Gea. Gue sepakat. Tapi itu kan di menit ke 27. Artinya apa? Lu masih punya 63 menit untuk bisa cetak gol. Ya kan? Yang menjadi permasalahan apa? MU tidak bisa cetak gol. Di babak pertama gue bilang MU lebih unggul karena banyak sekali peluang dapat 1 kali tiang. Tapi di babak kedua West Ham jauh lebih unggul. Jauh lebih unggul karena mereka sudah memulai dengan 1-0. Manchester United bermain di babak kedua nggak kehilangan arah. Sedangkan West Ham memanfaatkan momentum tersebut dengan beberapa kali mereka menciptakan peluang yang berbahaya. Ada 2 gol dianulir, ada kena tiang, ada beberapa shots yang mereka lakukan di babak kedua. Ya, jadi secara overall gue bilang West Ham ya layak menang. Karena Manchester United tidak bermain dengan baik, bukan karena blunder De Gea. Oke, mungkin blunder De Gea itu bisa dikatakan kesalahan dia. Tapi berapa kali sih maksud gue gini, kalau De Gea melakukan misalkan 2 blunder di satu laga, di mana MU sudah cetak 1 gol, terus di menit-menit terakhir De Gea blunder, itu mungkin bisa kita salahkan De Gea. Tapi ini baru dilakukan blunder tersebut di menit 27, artinya lu masih punya banyak waktu. Dan apa yang dilakukan di depan Manchester United nggak bisa cetak gol, terus lu salahkan De Gea sepihak. Menurut gue tidak fair. Salahkan satu tim, salahkan pemain depan. Ten Hag juga membuat blunder di pertandingan kali ini. Ten Hag ini nggak usah dipuji-puji, didewa-dewakan gimana-gimana. Ya gue tidak mau judge, ini karena musim pertamanya Ten Hag. Jadi permainan berapa kali kan juga hancur lebur. Tapi gue masih tutup mata lah. Ini masih pertandingan musim pertama. Pemain-pemainnya pun belum 100% pemain keinginan dia. Ya gue masih maklum lah secara permainan. Tapi secara hasil gak beda jauh kalau gue bilang. Amburadulnya seperti musim lalu. Cuman karena kompetitornya musim ini amburadul, makin ambur. Kayak Chelsea amburadul banget. Liverpool awal-awal amburadul, baru akhir-akhir ini bangkit. Tottenham yang hampir ganti-ganti pelatih, friksi dengan pelatih Conte.
Kalau itu tidak terjadi, kalau kejadian-kejadian tidak terjadi, MU bisa aja keluar dari 4 besar sekarang posisinya. Ditambah udah belanja pemain cukup banyak loh, yang sesuai dengan keinginan Ten Hag. Ya, dia pun membuat beberapa kali keputusan yang salah, terutama dari pergantian pemain, terutama dengan pemilihan pemain. Weghorst ini udah berapa kali gue bilang ini pemain, aduh, please deh, lu masih jadi starter pemain kayak gini untuk Manchester United. Ini pemain di Burnley mungkin bisa jadi starter atau mungkin cadangan pun di Burnley. Tapi lu masih jadi starter hanya karena kerja keras. Lu gak bisa menang dengan kerja keras doang, dengan passion. Tapi skill nggak ada, kontrol bola jelek, finishing amburadul. Gimana lu butuh striker seperti ini walaupun dia ditempatkan di belakang si Rashford. Tapi daya apa ya, nggak ada nilai plus sama sekali. Bener-bener cuma lari pressing. Newcastle di lawan Arsenal satu tim pressing, jadi nggak ada nilai plus kalau Weghorst main di Newcastle. Ini karena main di Manchester United, yang lain mungkin ada yang kayak Bruno gitu, kadang-kadang dia press, kadang-kadang dia jalan kaki. Weghorst berapa kali dia pressing, lari sana sini, kelihatannya wah ini fighting spiritnya luar biasa. Padahal biasa aja kalau menurut gue. Itu memang setiap tim, setiap pemain harus punya fighting spirit yang luar biasa, ditambah skillnya. Weghorst nggak punya, fisiknya pun nggak punya. Kenapa lo nggak coba Rashford depan, Sabitzer belakang, Bruno kiri, Anthony kanan? Itu kan pernah dicoba, berhasil kok. Kenapa lo nggak coba itu? Itu kesalahan siapa? Ten Hag. MU main hancuran, apakah kita nggak bisa salahin Ten Hag? Bisa banget. Karena yang ngelatih itu Ten Hag, walaupun yang main pemain. Ya tapi mereka sudah membuktikan bahwa dengan komposisi pemain yang tadi gue bilang, mereka bisa bermain. Kok diubah-ubah lagi? Kok banyak eksperimen gitu? Ini krusial. 5 pertandingan terakhir itu sangat krusial. Poinnya sekarang dempetan. MU dengan Liverpool cuma beda 1 poin. Oke, walaupun MU masih punya 1 game. Jadi poinnya itu krusial. Lu nggak butuh lagi yang namanya coba-coba. You have to dapat 3 points. Yang terpenting 5 pertandingan terakhir itu dapat 3 points. Bukan lu main indah, main cakep, eksperimen. Itu awal-awal, bukan sekarang. Itu Ten Hag salah besar. Ya. Jadi kita lihat nanti seperti apa. Ini pertarungan 3-4 besar itu masih sangat terbuka. Jadi kita lihat nanti siapa yang paling konsisten secara hasil. Ya itulah yang layak masuk ke Champions League. Oke, besok gue akan kembali dengan preview Champions League. Salam sepak bola.